Kemudian terkait dengan kegiatan politik, lobbying dengan pihak legislatif. Nah, ini juga dilakukan banyak perusahaan ya, supaya caranya mereka tetap bisa bertahan. Itu nggak cuma melulu dari sisi tadi menjadikan para pejabat birokrat itu masuk ke komisaris mereka, tapi tetap yang namanya lobby ke pemerintah ya, atau ke pihak legislatif untuk membuat suatu undang-undang itu juga penting gitu. Buat perusahaan tersebut, misalnya contoh kalau yang sangat kontroversial kan ada perusahaan asing. Nah, itu kita nggak pernah tahu ya gimana perusahaan asing itu melobi pihak legislatif supaya mereka tetap bisa beroperasi dan bertahan di tanah air gitu. Nah, lobby-lobby ini bukan sesuatu yang aneh lah kayak gitu. Termasuk misalnya kalau dari sisi organisasi massa atau organisasi-organisasi yang lain, bentuk-bentuk lobby terhadap pembuat kebijakan itu juga penting. Jadi nggak melulu yang namanya politik itu harus partai atau politik itu pemerintah atau ini ya, tapi kegiatan politik itu kan namanya strategi. Kalau konteksnya di keluarga aja deh, kegiatan politik itu apa sih yang dilakukan? Nah, misalnya kalau satu keluarga ada anaknya 3, mau jalan-jalan di musim liburan, nah, ini gimana caranya supaya menguntungkan si orang tersebut gitu ya. Dia misalnya saya lah gitu, misalnya saya pingin banget jalan-jalan ke gunung, sementara saudara saya maunya ke pantai. Nah, kalau konteksnya kegiatan politik itu saya coba sebisa mungkin melobi orang tua saya gitu untuk bisa ayo ke gunung dengan menyampaikan segala macam, karena kan biasanya pemegang keputusan itu kan ada di orang tua ya, akhirnya memutuskan kita pergi kemana gitu, keluarga itu pergi kemana. Nah, ini kalau di tataran rumah tangga. Nah, kalau misalnya tataran negara itu lobby-lobby memang akan terus terjadi gitu ya. Termasuk mungkin teman-teman sering secara nggak sadar mungkin ngelobi siapa gitu untuk apa. Terus yang ketiga, asosiasi pengusaha sejenis. Nah, ini maksudnya dengan adanya asosiasi itu kan berarti ada kerjasama ya. Nah, ini kalau dengan adanya kerjasama itu kan meminimalisir persaingan lah. Maksudnya kok asosiasi itu kan istilahnya sama-sama menguntungkan. Sedangkan kalau saingan ya berarti yang musuh-musuhan lah gampangnya. Makanya ada banyak sekali asosiasi pengusaha-pengusaha sejenis atau industri atau kegiatan-kegiatan sejenis, misalnya kayak apa tuh, itu loh apa sih namanya, kok jadi lupa saya. Oh, tadi universitas itu ya, universitas itu juga punya asosiasi. Jadi bukan asosiasi yang gimana, tapi misalnya universitas swasta se-Jawa Tengah gitu, atau yang lainnya, organisasi lain yang dia pokoknya meminimalisir untuk tidak terjadi persaingan yang tidak sehat ya, gitu kan. Kalau di Taiwan banyak ya, ada beberapa asosiasi pengusaha Indonesia gitu ya, itu juga bisa dikategorikan di sini. Dia mencoba untuk mengendalikan lingkungan supaya tidak berbahaya untuk aktivitas mereka. Nah, kemudian ada hubungan antar organisasi. Ini gimana caranya supaya dengan meninjau hubungan organisasi tersebut dengan organisasi lain di lingkungan. Nah, buat teman-teman yang beraktivitas di organisasi mungkin secara nggak langsung pernah ini ya, melakukan kunjungan ke organisasi mana gitu ya, untuk audiensi lah atau untuk apa. Ini tujuannya tadi ya untuk meninjau hubungan tersebut sejauh apa. Kalau misalnya memang baik, akrab, tentunya akan semakin sering bertemu juga gitu. Nah, ini yang terakhir ya, belum ding, masih 2 yang terakhir. Ini tentang alasan terpenting yang menyebabkan adanya atau putusnya hubungan antar organisasi. Misalnya kan mau gak mau ketika kita bikin kerjasama itu kan ada sesuatu yang saling diuntungkan, itu saling menguntungkan satu sama lain. Ada
bentuk transaksi di antara dalam kerjasama tersebut, entah itu bentuknya transaksi keuangan atau bahan baku atau posisi atau jasa, malah jasa juga bisa ditransaksikan gitu. Misalnya saya mau minta tolong diterjemahkan apa gitu ya, atau misalnya apa ya, kalau organisasi ya konteksnya jangan pribadi. Oke. Misalnya ke organisasi itu konteksnya mau kerjasama terkait pengajaran gitu ya, pengajaran tentang entrepreneurship misalnya. Yang satu dia punya basis murid atau siswa yang mau belajar tentang belajar tentang entrepreneurship. Nah, ada organisasi lain yang dia basisnya adalah training, memang training untuk pelatihan entrepreneurship tadi gitu ya. Jadi saling menguntungkan. Kalau misalnya tidak lagi saling menguntungkan, otomatis kerjasama itu akan jadi batal gitu, atau rusak gitu ya. Bisa malah putus kalau the worst case-nya gitu. Kemudian yang kedua itu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini juga berpengaruh dalam muncul atau putusnya hubungan antar organisasi. Kalau konteksnya perusahaan itu kan banyak ya peraturan-peraturan pemerintah yang membuat kadang satu sisi menguntungkan, sisi lain merugikan gitu. Ya Mbak Yunita, nggak apa-apa. Waalaikumsalam, selamat datang. Langsung gabung aja ya Mbak ya, nggak apa-apa, nanti rekamannya nih saya setelah kayak convert saya upload ini tadi yang tadi kegedean. Nah ini yang tadi diulangi ya, dua alasan ini yang menyebabkan tadi ada atau malah putusnya suatu hubungan antar organisasi. Nah teman-teman bisa juga menganalisa misalnya ada perpecahan atau permusuhan organisasi, itu kenapa bisa terjadi? Itu karena biasanya dua macam hal ini gitu. Transaksi sumber mungkin tadi yang tidak lagi saling menguntungkan, ada juga yang misalnya tadi terkait peraturan yang menyebabkan jadi hubungannya entah itu malah harus bekerja sama, bisa juga malah jadi harus bersaing dan kemudian saling menjegal gitu ya. Saya menyapa Mbak Yunita. Oke, Mbak Yunita. Oke, ini yang terakhir ya teman-teman untuk malam ini. Nah, studi kasusnya nih terkait dengan itu ya, lingkungan, pengaruh lingkungan dengan kondisi organisasi. Nah, ini contoh yang ada di modul ini adalah dampak pembangunan Tol Cipularang. Tahu ya Tol Cipularang gimana? Tahu kan semuanya? Halo? Jangan tidur ya. Jadi ya, Jakarta Bandung. Jadi Tol Cipularang itu kan baru ya teman ya, baru 3 tahun ya, 3 tahun terakhir lah. Sebelumnya kan orang kalau dari Jakarta mau ke Bandung itu kan pasti lewat jalan biasa. Kok jadi ngomongin angker Mbak? Oke, kembali ntar konteks yang saya diskusi. Tol Cipularang, nah itu kan biasanya kan lewatin jalan yang berkelok-kelok itu ya, dan kalau biasanya mau ke Bandung itu kan perlu waktu yang lama ya, bisa sampai 4-5 jam. Saya ingat dulu masih kecil mau ke Bandung dari Jakarta itu jauh banget rasanya, tapi sekarang nggak sampai 2 jam bisa sampai Bandung. Nah orang dengan kemudahan ini menyebabkan orang jadi apa ya, mobilitasnya tinggi gitu kan. Orang nggak lagi misalnya orang Jakarta yang ke Bandung nggak perlu lah nginep gitu, misalnya tinggal datang pagi pulang malam. Tapi kalau misalnya di zaman dulu masih jalannya sulit itu kan mau nggak mau harus nginep kan. Nah ini berpengaruh pada tingkat hunian hotel atau bisnis penginapan di Bandung, itu disebutkan di modul. Ini gimana ya lingkungan tadi ya, lingkungan jadi konteksnya kita melihatnya adalah hunian hotel atau bisnis penginapan ini sebagai sebuah organisasi, pengaruhnya
bagaimana mereka dipengaruhi oleh lingkungan, dalam artian keberadaan tol Cipularang ini yang menyebabkan tadi konsumen mereka malah menghilang gitu ya. Jadinya kalau misalnya dia mau bertahan, mau nggak mau harus bikin inovasi. Terus ini tadi sempat disinggung dikit ya, pengangkatan penjabat negara sebagai dewan direksi perusahaan swasta di Indonesia. Nah ini juga banyak kasusnya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau kasih studi kasus bagaimana suatu bisnis, tadi disebutkan contohnya BlackBerry, terus ada Sony Ericsson, gimana suatu organisasi itu melakukan suatu perubahan atau entah dia semakin besar atau malah hilang atau bangkrut gitu ya. Dia jadi terpengaruh oleh lingkungan. Mungkin ada yang bisa kasih contoh lain sedikit saja sebelum kita tutup ya untuk malam ini. Ayo Mbak Suhartini, Mbak Fevi, Mbak Muji, Mas Nano, Mbak Lolo, Mbak Yulis, ayo silakan. Mbak Yunita juga ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan contohnya nih. Sebelum kita tutup ya, ayo ada silakan, kalau ada yang mau diobrolkan diketik. Jadi intinya di modul 2 ini adalah menekankan bagaimana tadi lingkungan itu berpengaruh pada suatu organisasi. Jadi teman-teman membayangkan organisasi nggak melulu organisasi mahasiswa atau organisasi BMI gitu ya, tapi mulai dari yang kalau saya ingat pekan lalu, organisasi itu mulai dari yang paling kecil seperti kan pengertiannya kan minimal 2 orang gitu ya, kemudian hingga yang terbesar hingga tataran negara atau malah multi negara itu juga banyak, ada PBB gitu ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah itu konteksnya adalah organisasi gitu ya, termasuk yang profit maupun non profit, yang mencari duit ataupun dia fungsinya lebih ke aktivitas non profit itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup nih? Sekalian tadi saya umumkan ya, tadi di awal sempat saya sampaikan kalau pekan depan itu kan harusnya ada pekan ini tanggal 16 Maret kan ada tatap. Hilang. Ya mohon maaf hilang lagi, ini internetnya putus nyambung. Udah nyambung lagi. Jadi saya ingatkan lagi ya, kita karena minggu ini saya mohon maaf sekali tidak bisa ikutan di tatap muka. Jadi untuk kelas organisasi tidak ada tatap muka untuk tanggal 16 Maret ini. Insya Allah kita ketemunya nanti pas bulan April ya, bulan April untuk tatap muka. Nah untuk pertemuan minggu depan karena saya masih penelitian, jadi kita ketemunya hari Jumat tanggal 21 itu 21 Maret ya, hari Jumat, jamnya sama jam 8 waktu Taiwan. Terus penugasan pengelompokan ya, tugas kelompoknya minggu depan juga saya umumkan. Nanti mungkin selain PR untuk final ujian akhir semester, nanti akan ada juga untuk beberapa tugas kelompok ya, tugas-tugas kelompok yang sifatnya mingguan gitu ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa diskusi lebih lanjut dengan teman-teman sekelompoknya itu ya. Belum dibagi Mbak Lolo, minggu depan saya umumkan sesegera mungkin. Ini nanti saya sambil melihat ini dulu ya, supaya teman-teman sudah ada bayangan dulu, nanti ketika sudah tahu kelompoknya bisa langsung rembukan.